Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kalau Anda lihat lagi kembali saya memakai jaket yang saya balik ya. Sehingga ada nuansa merahnya, artinya ini adalah berita hot lagi. Apa itu? Yaitu mengenai Redford yang 2 kali berturut-turut membantai para bebek dungunya. Ya, jadi ini si bandarnya Redford ya, 2 kali membantai para bebek dungunya. Jadi makanya ada merah-merah ini, hot ya. Jadi begini. Ketika saya menayangkan konten saya mengenai Redford yang sebenarnya sudah scam sejak 1 Oktober, di mana dia membatalkan pertemuannya di Ritz-Carlton, orang banyak yang membuli saya. Nah, di sini saya tegaskan ya, saya itu enggak pernah menghapus konten-konten yang membuli saya. Malah saya diamkan gitu ya, supaya kalau ada kesempatan seperti ini saya review komennya gitu ya. Memang YouTube itu kadang-kadang mensensor gitu ya, tanpa saya ketahui karena apa dia mensensor. Mungkin ada kalimat yang kasar, entah bagaimana kriterianya, dihapus oleh YouTube. Bahkan pernah satu ketika saya melihat satu komen yang menurut saya oke gitu. Begitu saya mau balas, hilang. Enggak tahu itu dihapus sama yang memberi komen atau dihapus oleh YouTube. Jadi saya enggak hapus komennya. Nah, di sini saya kasih contoh komen-komen yang ya ngeledekin saya, ngebully saya, sengaja saya nggak hapus supaya kalau ada kesempatan seperti ini saya review, oke? Nah, disinilah contohnya, ya. Di sini ada komen dari orang namanya Devina Mustafa. Ya, Devina Mustafa. Dia bilang apa itu? Enggak jadi scam. Ya kan, seakan-akan dia ngeledekin saya. Ya, enggak jadi scam. Oke. Kemudian siapa itu? WC Management. Mungkin ini IO-nya kali ya. Kirain bohongan pindah ke Park Hyatt. Saya menyusup ke dalam ternyata rame banget. Jadi gini, ternyata pertemuan itu tetap diadakan tapi pindah dari Ritz-Carlton ke Park Hyatt, ya. Tapi lucunya kepindahannya itu misterius. Tidak banyak yang tahu, hanya sebagian orang saja. Sepertinya hanya leader-leadernya saja gitu ya. Kenapa? Entah, saya nggak tahu ya. Kemudian WC Management juga bilang, tetapi kok kemarin acaranya jadi ya di Park Hyatt Hotel Bintang 5. Dia bilang, saya lihat rame yang datang, bagi-bagi door prize 50 unit iPhone 13 Pro juga. Seakan-akan ya dia ngeledek. Siapa bilang nggak jadi? Jadi di Park Hyatt bagi-bagi handphone pula gitu ya. Terus siapa itu? Patar Sakti bilang Redford berada pada 1 Oktober itu pertemuan yang dijanjikan harusnya di Ritz-Carlton pindah ke Park Hyatt. Seakan-akan seperti ya salah Pak Chandra. Ini nggak scam, masih ada kok pertemuannya. Oke? Kemudian ada siapa tuh? Sam Channel, dia bilang, biarpun scam, gue udah untung 30 juta, wek. Inilah bebek culas ya, udah makan duit bebek dungu. Ini konten dari tahun lalu juga gini-gini doang. Redford sampai kemarin juga masih withdraw. Ya ini dia, ya, yang ngebully kan saya nggak hapus. Kemudian siapa tuh? Niken Anggat bilang, alhamdulillah katanya ya, acara tanggal 1 lancar. Jaya, maaf ya kakek, jangan kecewa loh ya, gitu, oke? Kemudian, nah ini orang bagus lah, si Pale bilang mantap Pak, edukasi kami terus dengan aplikasi yang mungkin skema ponzi atau penipuan. Kemudian Paskol CH bilang apa? Patah semua argumenmu mungkin ya, kayak kakek sok narsis katanya, bikin konten hanya untuk kami. Dia kasih link satu konten tentang Redford yang keren katanya gitu ya. Ini kan sama juga ngebully saya. Nggak saya hapus kan. Okay. Nah, berapa hari kemudian muncul pemberitahuan dari Redford.
yang di grup ini Redford, BitDD, Koala Indonesia. Jadi ini masing saudaraan nih semua nih. Hati-hati ya, jangan masuk yang namanya aplikasi BitDD maupun Koala ya. Ini pakai logo Hati Harapan. Kan sudah saya kasih tahu, Hati Harapan itu bekerja sama atau mendompleng lah. Ini Hati Harapan palsu lah ya. Mendompleng Redford. Di sini dia bilang, pemberitahuan Hati Harapan. Semua anggota tim diminta untuk membaca pengumuman terbaru. Pengumuman terbaru dari Redford maksudnya ya, dengan cermat. Withdraw telah dipulihkan, bisa katanya. Tapi ntar kita lihat bener nggak bisa. Ternyata harus nunggu 14 hari ya. Semua member dapat melakukan deposit dan withdraw seperti biasa. Semua rumor dihancurkan pada saat ini. Keren ya. Beberapa anggota menemukan bahwa sebagian dari saldo USDT secara otomatis berubah menjadi REDDT hari ini. Nah, REDDT atau token red bikinan, ini abal-abal lah ya, bikinan Redford ini dia ciptakan seakan-akan orang punya saldo USDT ya, dikonversi gitu ke token abal-abalnya, abal-abal dia yaitu red token, red T, REDT ya. Pengguna yang memiliki aset USDT di akun mereka akan diubah sementara. Kok diubah sementara ya? Tanpa persetujuan dirubah ke token abal-abal REDT ya, sesuai dengan harga real time yang sesuai dengan yang sesuai untuk aktivitas hadiah 25%. Nggak ngerti saya maksudnya. Mungkin ditambah kali 25% gitu ya. Dapat dikonversi menjadi aset USDT setelah membuka kunci. Bahasanya nggak jelas. Informasi ini dirinci dalam pengumuman. Ya, nantilah katanya ya. Akan ada sinyal perdagangan baru malam ini. Semua anggota harap bersiap-siap, lanjutkan dan kembangkan tim. Rekrut bebek dungu gitu maksudnya ya. Untuk mengalahkan rumor, kami membayar harga yang mahal. Bahkan banyak tim berhenti bergerak maju sebulan yang lalu. Ini gara-gara si Chandra Teja ini banyak yang berhenti gitu ya. Bahkan rumor tidak pernah berhenti. Setelah kita mengalahkan satu rumor, mungkin yang baru akan muncul besok katanya. Ini akan meninjau keamanan setiap pemimpin tim untuk menangani rumor. Jadi para leader disuruh coba cek anggota tim lu mana tuh yang nyebarin rumor gitu ya. Melakukan filantropi memang tidak mudah. Jadi Hati Harapan masing mengklaim dia tuh memberikan donasi filantropi. Lebih sulit untuk tetap dengan filantropi. Lah, lu filantropi atau makan uang bebek dungu, ya kan? Bisakah Anda menjadi anggota dan pemimpin tim Heart of Hope sejati? Saya pikir dalam menghadapi rumor, performa Anda akan membuktikan. Bahasanya ngaco lah. Terus ada yang nanya nih, ada yang bisa tolong jelasin nggak? Terus dia bilang, iya kak, sudah bisa WD, tapi tunggu 14 hari. Ini ending yang membingungkan maksudnya. Oke, nah ini ada orang email saya ya. Saya males sih gitu ya, karena saya bahas berkali-kali bahwa Red Hope ini adalah abal-abal. Dia minta namanya dirahasiakan. Dia bilang di sini, Pak, leader-leader dijanjikan dikasih mobil BMW, Bentley dan lain-lain di bulan Desember katanya. Disuruh beli token baru REDT tadi yang katanya profit 500%. Wah, kalau ada yang percaya benar-benar bebek dungu ya kan? Adik saya percaya, aduh mohon maaf ya adik kamu memang bebek dungu ya. Adik saya percaya setengah mati sampai menginvest dana 30 juta rupiah yang katanya koin baru atau REDT yang abal-abal sebenarnya bisa membuat jadi 300 juta. Ini benar-benar tidak logis Pak. Iya betul. Tolong suarakan. Nah ini saya suarakan ya. Oke. Inilah bebek culas ya kerjaannya. Nah kemudian ya baru 2 hari yang lalu muncul ini akhirnya pengumuman ini. Karena kan begini, mereka janji mulai tanggal 17 ya dia mau mematahkan rumor bahwa REDT itu koin abal-abal atau token abal-abal ya. Ya ini memang abal-abal sih. Dia bilang nanti mulai tanggal 17 itu bisa dijual REDT-nya. Jangan khawatir ya. Nah, kita lihat nih pemberitahuannya ya. Pemberitahuan penyelesaian penggabungan dan akuisisi bla 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 ya. Pengguna Global Redford yang terhormat, tinjauan penilai M dan A telah berakhir dan harga REDT saat ini telah berhasil melampaui berapa itu 30 USDT. Hebat ya, naik ceritanya dia ngomong ya.
untuk menyelesaikan 5 kali penilaian M dan A. Nggak ngerti saya maksudnya apa ya. Karena harga REDT gagal melebihi 50 USDT, jadi seakan-akan dia mentargetkan nilai REDT-nya jadi 50 USDT ya. Tapi dia bilang di sini gagal melebihi 50 USDT, valuasinya mencapai 10 kali, dan agensi merger dan akuisisi mengharuskan apa tuh REDT lah atau Redford kali ya mungkin ya, untuk melakukan penandatanganan perjanjian merger. Harga REDT gagal melebihi 50 USDT. Pokoknya intinya dia targetnya jadi 50 USDT cuman gagal gitu ya. Semua akun asli, akun langganan, akun hadiah harus menerima larangan 180 hari untuk menjual REDT untuk memastikan nilai pasar REDT yang stabil. Lah, REDT mau naik mau turun, kalau orang mau jual kan boleh dong. Di sini dilarang untuk dijual. Ini sama aja dia ngomong maintenance 6 bulan ya. Biasa kalau udah scam alasannya dilarang aktivitas atau maintenance ya udah, ini kejadian lagi dia bilang ya. Apalagi dia bilang, platform Redford mengusulkan kepada institusi bahwa kinerja dan volume perdagangan likuiditas memenuhi persyaratan untuk rilis awal perjanjian bersyarat ya. Anda baca dah bla 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 itu yang udah nggak masuk akal semua ya. Bahasanya juga nggak ngerti nih ya. Jadi intinya 180 hari Anda nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Nah di sini dikasih contoh, jika pengguna mendapat komisi perdagangan 100 USDT dan harga REDT saat ini adalah 50 USDT, maka 2 REDT tidak terkunci dan dapat langsung dijual. Nah Anda bacalah di situ ya. Pokoknya intinya ya, semua koin Anda ya nggak bisa dijual karena harus nunggu 180 hari. Ini pakai ngomong lagi 5, jika kinerja operasi bursa naik 50% selama 2 bulan berturut-turut, maka semua REDT akan dicabut terlebih dahulu. Apa maksudnya? Nggak ngerti nih ya. 6. REDT yang tidak dikunci dapat dijual, dan REDT yang dibeli nanti juga dapat dijual secara bebas. Tapi nunggu 180 hari. Astaga, mantap kan? Udah deh ya. Ini abal-abal. Nah, kemudian dia keluarkan lagi nih pengumuman ya. Lihat nih, baca. Kita baca Indonesianya aja ya. Member Redford yang terhormat, jika pada tanggal 17 Oktober yaitu kemarin REDT belum laku, maka datanglah ke mentor masing-masing untuk meminta hak Anda. Jadi Anda harus nyari tuh leader-leader Anda nih, cari nih leader lu nih katanya ya, untuk minta hak Anda, karena komisi yang kami bagikan dan diskon amal yang Anda setorkan adalah bagian dari perbendaharaan komunitas. Bahasanya ini ngaco deh ya. Pokoknya intinya kalau lu nggak bisa jual REDT, padahal pada saat yang sama dia bilang dibekukan kan 180 hari. Tapi di sini pada saat yang sama dia bilang kalau nggak bisa jual, cari leader lu, rasain lo, ya, ditipu deh. Nah ini lucu nih. Ini di grup Redford Indonesia di Facebook. Ini pada tanggal 16 Oktober sudah ada yang keluar-keluar ini ya. Dia bilang besok tanggal 17, di mana hari bersejarah para miliarder pada keluar. Ternyata tanggal 17 Oktobernya song, nggak bisa dijual ya. Gagal jadi miliarder, oke? Kemudian pada tanggal 17-nya Muhammad Amril Yasin bilang, waduh dibekukan karena REDT gagal mencapai 50 USDT. Ya, bla bla bla. Padahal di perjanjian awal tidak ada tuh harga REDT harus mencapai 50 USDT untuk dapat dilakukan penjualan. Sudah ngawur ini perjanjian dari awal rilis. Jadi logikanya harga REDT 32 USDT saja udah nggak mampu untuk bayar member. Parahnya lagi kalau harga REDT naik ke 50 USDT malah makin nggak mampu atau mampus. Iya betul kamu Amril. Jadi sini kan alasannya tadi kalau Anda baca suratnya dari manajemen, nah ya, karena REDT harganya masih rendah gitu ya. Jadi tunggu dulu 180 hari. Padahal kan perjanjiannya nggak ada kan yang mensyaratkan bahwa REDT
akan dibekukan kalau harganya tidak mencapai 50 USDT. Ya bener ini Amril, ya kan? Nah, sekarang aja harganya masing 32 dia nggak bisa bayar, apalagi kalau nanti nunggu 50, ya kan? Malah nggak bisa dijual kan? Ya betul, pinter ini, ya. Nah kemudian saking keselnya di sana ya, di grup itu ada orang namanya Sebastian Fozzi, ya. Dia kesel nih, dia bilang inilah orang yang suka gembar-gembor kalau Redford dan Heart of Hope bukan scam, bukan skeme ya, scam. Dia selalu ngajakin orang suruh depo dan sabar menunggu kabar. Nah sekarang di Uber lu Rahma lu ya, leader lu kan disuruh sama Redford sendiri, Uber tuh mentor anda atau leader ya kan. Nah Titus nih teman saya nih bilang apa, padahal udah saya ingatkan, Titus ini juga penggiat anti ponzi lah ya. Padahal udah saya ingatkan waktu anda semua masih pada girang di hotel ya kan, 1 Oktober ada kok di Park Hyatt katanya ya. Nah padahal saat itulah anda untuk menggebrak para petinggi dan orang-orang untuk diminta pertanggungjawaban. Tapi pada heboh, ada pertemuan ya, nggak scam, rasain loh ya. Kemudian Jainuddin Ngaciro, leader-leader sama mentor pada lagi ngumpet nih, takut diseret downline-nya. Iya, karena ada pemberitahuan dari Redford kalau nggak bisa narik, cari mentor atau leadernya ya. Akunnya pada hilang, member bingung mau nyari kemana, rasain ya. Kemudian siapa lagi nih orang namanya Sabdo Palon, dia bilang apa? Fix scam. Sudah dari tanggal 1 saya bilang scam, nggak percaya. Bubarkan grup ini, maksudnya Redford Indonesia. Grup ini bubarkan, nggak ada gunanya. Ya sudah, gigit jari dah. Kemudian ini satu lagi, Winda Moms Yolandita bilang, kenapa nggak langsung ngasih pengumuman? Hai guys, Redford udah scam, ikhlaskan uang kalian, malah pakai pengumuman maintenance 6 bulan. Iya kan disuruh tunggu 180 hari kan ya. Gue udah bilang dari sebelum-sebelumnya ini scam, nggak percaya, malah sok ngebully saya kan. Nah, aduh, susah lah kalau bebek dungu ya. Nah terakhir nih, Ahmad Surya Irwan bilang apa? Ada yang baru nih, kodenya atau sinyal trading. Apa sinyal tradingnya? Tunggu 180 hari. Dia kasih tuh bebek dungu pada ngantri. Oke? Jadi kalau saya kasih tahu dari jauh-jauh hari, itu sinyal namanya. Kalau anda kan nungguin sinyal trading, kalau saya kasih sinyal untuk tarik uang, pada nggak percaya, malah sok bully saya. Rasain dah, song sekarang ya. Jadi selamat buat anda yang tidak sempat narik uang anda. Saya prihatin sekaligus ya senang juga bahwa ternyata apa yang saya review selama ini nggak pernah bohong. Review saya nggak pernah meleset ya. Jadi ya sudahlah, kalau anda masih percaya sama yang si culas ini, ya percaya sama dia. Anda tetap mau jadi bebek dungu, dikadalin terus, silakan. Oke deh, itu saja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.